kebijakan kesehatan jiwa di Kabupaten Merauke, kita mengambil dasar hukum bahwa kita tetap memakai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 di sana tentang bagaimana kesehatan jiwa. Sebenarnya 3 hal yang dibicarakan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 ini. Yang pertama yaitu bisa digambarkan bagaimana kondisi masyarakat kita sebenarnya, bagaimana masyarakat atau orang individu atau keluarga dengan sehat jiwa. Itu pertama digambarkan. Orang yang sehat jiwa menurut undang-undang itu bahwa harus dipertahankan tetap sehat. Kemudian di sana juga dijelaskan bagaimana tentang penanganan ODNK, orang dengan masalah kesehatan jiwa. Hal ini dimaksudkan bahwa jangan sampai orang itu masuk ke dalam namanya gangguan. Jadi dia berisiko untuk berisiko masalah belum masuk ke gangguannya. Di situ dipertahankan untuk kembali sehat jiwanya. Jangan sampai dia terus masuk ke namanya dengan ODGJ. Nah ini yang ketiga, itu yang ODGJ berat. Orang dengan masalah, orang dengan gangguan kesehatan jiwa. Yang ini sudah ada masalah, sudah ada gangguan, jadi sudah sakit, ya, yang orang mereka bilang itu dengan gangguan yang mereka, kalau orang awam itu maaf, bilangnya gila begitu ya. Sebenarnya itu ada gangguan kesehatan jiwa. Jadi di sana dijelaskan namanya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ya, di situ 3 hal itu saja sebenarnya dibicarakan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014. Program atau kebijakan Dinas Kesehatan dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Merauke untuk kita di Dinas Kesehatan, bagaimana kita bisa menanggulangi atau mengatasi permasalahan kesehatan jiwa kita di Kabupaten Merauke ini. Sebelumnya kita bicara soal data mungkin Pak Eko ya, data dulu kita bicarakan agar bisa jelas kenapa apa saja sih dasar untuk kita mengatasi persoalan kesehatan jiwa ini. Kita lihat data dari 2017 sampai 2021 sekarang ini, lihat trennya sangat meningkat. Dia peningkatan yang data dari Puskesmas melaporkan dari tahun 2017 itu ada 96 kasus. Kita baru menangani waktu itu 92 kasus, 95,8% waktu itu. Kemudian tahun 2018 itu meningkat lagi, tambah 18 kasus jadi 114 kasus, dan kita baru menangani 110 kasus saja yang kita tangani, itu 96,5%. Kemudian tahun 2019 itu bertambah lagi 110 kasus jadi 204 kasus ya. Kita menangani baru 155 kasus. Kemudian hingga tahun 2020, kalau tadi persentase yang 2019 itu 76% saja kita bisa tangani. Kemudian tahun 2020 itu 243, ada peningkatan lagi, tambahan 39 kasus, jadi 243 kasus yang dilaporkan, kita baru menangani 204. Dan terakhir bulan Mei tahun 2021 ini itu masih 253 kasus yang dilaporkan, baru menangani 206 kasus, yaitu sekitar 4,8%. Kenapa terjadi peningkatan ini? Karena kita Dinas Kesehatan sudah mulai mendeteksi, mencari petugasnya dilatih. Jadi seperti gunung es, kita mencari petugasnya dilatih sesuai standar. Kemudian terjadi seperti tahun 2018 ke 2019 itu memang kita gencar-gencar di pelatihan. Sebenarnya di tahun-tahun sekarang juga kita ingin melatih juga seperti standarnya. Yang kemarin kita latih itu rata-rata kebanyakan orang-orang di daerah di perkotaan ya, pesisir ada pesisir sampai ke hutan. Dari pedalaman ini laporan banyak dari daerah pedalaman, tapi yang di sana belum dilatih, sehingga ada kesulitan untuk penanganan ini. Karena untuk kesehatan jiwa ini perlu orang-orang yang berkompeten, tidak sembarang penanganan. Iya, begitu ya dokter ya. Iya. Nah, tidak sembarang penanganan. Jadi bagaimana mengatasi perilaku kekerasan, bagaimana terus menghindari berbahayanya, ya, tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, kita sudah berusaha untuk Dinas Kesehatan berusaha untuk mengajukan, tapi karena mengajukan dana gitu ya untuk kegiatan pelatihan, tapi karena pandemi semusim seperti ini, jadi kita harus
mempending dulu untuk penanganan kasus pandemi dulu. Tapi nanti insya Allah kalau sudah mulai berjalan normal seperti biasanya, ya kita bisa kembali untuk mengusulkan untuk pelatihan untuk tenaga kesehatan. Pelatihan itu bisa dokter, perawat, ya bidan, itu bisa. Jadi apa saja program yang Dinas Kesehatan sudah mulai melakukan dari tahun 2017 hingga sekarang ini, yaitu kita pendampingan pendampingan untuk petugas kesehatan, keswa di puskesmas, kemudian pengobatan terus dilakukan dengan bekerjasama dengan lintas program dari seksi sumber daya kesehatan, kemudian pelayanan spesial ya ini ya hampir semua yang biasa dulu kita lakukan di tahun-tahun yang sebelumnya, kita berusaha untuk memasukkan kembali, ternyata ya ada pandemi jadi misalkan umpama dia cemas terus memikirkan terus kecemasannya sampai berdebar-debar jantungnya, sampai sakit kepalanya, sampai tidak bisa beraktivitas sebagai ibu rumah tangga, tinggal terus di tempat tidur memikirkan anaknya yang sudah pergi atau apa, itu kita sudah kategorikan gangguan jiwa. Apabila dia tidak produktif lagi dan tidak bisa beraktivitas, tidak bisa mengurus diri sendiri, itu definisinya. Jadi dalam kehidupan aktivitas sehari-hari, ADR, aktivitas daily living. Kemudian banyakkah gangguan jiwa di RSUD? Jadi lumayan sih, lumayan. Berdasarkan data, kemudian yang sebelumnya kan mereka di puskesmas dulu atau di dokter umum dulu. Jadi yang sampai ke saya itu sudah termasuk kategori berat karena sudah disaring dulu di puskesmas sama dokter umum yang praktek ya. Dan keluhan umumnya datang dengan gangguan tidur ya di malam hari. Kemudian untuk ruang rawat inap dengan ODGJ sampai saat ini untuk secara pribadi untuk ODGJ itu di rumah sakit belum ada, tapi dengan komorbid dengan penyakit-penyakit lain kami merawat. Jadi umpama ada yang akut tiba-tiba mengamuk, gelisah, itu kita adakan di UGD saja, kita suntik, terus observasi 6 jam, setelah 6 jam kita pulangkan dibekali dengan obat minum. 3 hari kemudian baru datang ke poli jiwa. Begitu. Masyarakat jika ada yang mengalami keluhan yang mengarah ke jiwa, itu jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, berobat saja, datang saja ke puskesmas. Di seluruh puskesmas Kabupaten Merauke ini melayani tentang kesehatan jiwa, apalagi di dalam kota itu petugas kesehatannya sudah terlatih, jangan takut, jangan khawatir, datang saja berkonsultasi, rahasia Anda akan terjamin di sana. Kemudian jangan takut bahwa gangguan jiwa itu tidak ada obatnya. Jadi gangguan jiwa itu bisa dipulihkan apabila pengobatan dilakukan dengan cepat, tepat, menyeluruh dan berkesinambungan, maka gangguan jiwa dapat dipulihkan dan orang dengan gangguan jiwa dapat kembali berfungsi serta produktif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu yang jadi motivasi untuk kita untuk warga masyarakat di bulan kesehatan jiwa ini. Demikian. Ini gejala klinis yang bermakna. Bermakna itu maksudnya dia dapat mengganggu aktivitas dalam sehari-hari. Jadi orang boleh saja cemas kalau memiliki masalah, tapi tidak menghambat aktivitasnya. Jadi menurut WHO sendiri bahwa sehat itu adalah termasuk produktif. Jadi apabila seorang secara fisik dia sehat, tetapi dia tidak produktif, tinggal terus di rumah, itu dikatakan tidak sehat jiwa lagi. Jadi harus produktif, tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, bisa mengurus dirinya sendiri. Ya itu dia. Tapi selama dia bisa beraktivitas, pergi bekerja, pergi sekolah, terus mengerjakan pilihan sebagai ibu rumah tangga, itu saya pikir meskipun dia cemas-cemas ya tidak masalah sih. Nggak bisa kita bilang sakit jiwa, Pak. Minta maaf, mohon maaf. Kita katakan gangguan jiwa. Gangguan. Iya. Kalau sakit itu ya sakit, kalau gangguan kan itu sekumpulan gejala gitu, yang tidak sama pada setiap orang. Jadi cobalah buat berlaku hidup bersih dan sehat, berpikir hal-hal yang baik, kembangkan hobi, berbagi perasaan dengan orang yang dipercaya tentunya, serta tingkatkan ibadah. Itu saya rasa bisa meningkatkan jiwa yang sehat.
Ya, closing statement dari saya, salam sehat jiwa aja. Salam sehat jiwa itu sehat fisik, bahagia, dan produktif. Dengan cara yang pertama selalu berpikir positif, kemudian berani menerima tantangan-tantangan yang ada, dan tentunya beribadah kepada Tuhan seperti yang dikatakan Pak Tani tadi. Jadi salam sehat jiwa buat semua. Sehat secara fisik, sehat secara bahagia, kemudian produktif. Kalau anak sekolah ya harus ke sekolah berkarya. Kalau orang-orang yang bekerja harus menghasilkan uang. Kalau ibu rumah tangga harus mengurus rumah tangganya, anak-anaknya.